Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nasiruddin MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu Epistemologi Pendidikan Islam. Berbicaranya saya depan kamera ini akan melakukan atau melaksanakan tugas ujian akhir semester 1 pada tingkat magister pendidikan bahasa Arab di Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tugas saya di sini yaitu meresensi buku yang saya baca. Buku yang saya baca yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Dr. Andes Haji Abudin-Nata. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang biografi si penulis, yaitu Dr. Andes Haji Abudin-Nata. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 2 Agustus 1945. Setelah menamatkan pendidikan dasar pada Madrasah Wajib Belajar yaitu MWB di Nakro Ciampea Bogor pada tahun 1968, melanjutkan pendidikan guru agama yaitu PGA selama 4 tahun di daerah yang sama dan tamat pada tahun 1972. Lalu ke PGA di Cilegon Serang, Jawa Barat dan tamat pada tahun 1978. Gelar sarjana muda BA diraihnya di Fakultas Tarbiyah YIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sarjana Dr. Andes jurusan Pendidikan Agama Islam di fakultas yang sama pada tahun 1991. Selanjutnya beliau mendapatkan gelar magister bidang studi alam ilmu filsafat pada tahun 1992 dari pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau telah menyelesaikan juga program dokter S3 pasca sarjana di tempat yang sama. Selain sebagai dosen tetap Universitas IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau juga mengajar sebagai dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Perguruan Tinggi Islam Darul Ma'rifat Jakarta. Dan beliau menjadi instruktur muda Lembaga Bahasa Al-Quran LBIQ di DKI Jakarta. Selain itu, beliau juga sebagai penulis termasuk salah satu seorang pembina rohani karyawan buku yang telah ditulis beliau, diantaranya Pelajaran Ilmu Kalam pada tahun 1989, Al-Quran dan Hadis di Rosa Islamiyah 1, dan Ilmu Alam Filsafat Tasawuf di Rosa Islamiyah 4, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, saya akan memaparkan secara ringkas materi yang ada di dalam buku Filsafat Pendidikan Islam ini. Materi dalam buku Filsafat Pendidikan Islam terdapat 16 bab, yaitu bab pertama menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup kegunaan filsafat pendidikan Islam, dan bab kedua menjelaskan tentang kedudukan manusia dalam alam semesta, dan bab ketiga menjelaskan tentang tinjauan filsafat tujuan pendidikan. Bab keempat menjelaskan tentang tinjauan filsafat pendidikan. Bab kelima menjelaskan tentang tinjauan filosofi anak-anak didik. Bab keenam menjelaskan tentang tinjauan filosofi metode pendidikan. Dan bab ketujuh menjelaskan tentang filosofi lingkungan pendidikan Islam. Bab ke-8 menjelaskan tentang tinjauan filosofi kurikulum. Dan bab ke-9 menjelaskan tentang filosofi evaluasi pendidikan Islam.
Dan bab ke-10 menjelaskan tentang pendidikan Islam pemikiran Al-Ghazali. Bab 11 menjelaskan pendidikan Islam pemikiran Ibnu Khaldun. Dan bab ke-12 menjelaskan tentang pendidikan Islam dalam pemikiran Ikhwan Al-Safa. Dan bab ke-13 menjelaskan tentang pendidikan Islam pemikiran Zaidun Labai. Dan bab ke-14 menjelaskan tentang pendidikan Islam dalam pemikiran Ahmad Surkati. Dan bab ke-15 menjelaskan tentang pendidikan Islam dalam pemikiran Ahmad Dahlan. Dan yang terakhir bab ke-16 yaitu penutup. Dan di sini ketiga saya akan menguraikan tentang kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihan buku filsafat pendidikan Islam yang ditulis oleh Abu Dinata menurut saya yaitu dalam setiap bab penjelasan menguraikan dengan contoh yang terlewat pada ayat-ayat Al-Quran dengan sesuai materi pada subbab tersebut. Dan yang kedua, di setiap akhir subbab terdapat catatan kaki untuk menjelaskan kata-kata yang sukar dipahami, dan juga terdapat footnote yang dikutip dalam buku itu, buku lainnya. Yang ketiga, buku ini dapat membantu mahasiswa dalam merumuskan pemikiran dalam konsep bidang pendidikan. Dan kekurangan pada buku filsafat pendidikan yang ditulis oleh Abu Dinata yaitu tidak adanya kesimpulan dalam setiap subbab. Padahal terdapat tugas di setiap subbab. Fungsi kesimpulan setiap subbab ini untuk menjelaskan lebih rinci materi setiap subbab tersebut. Dan yang keempat, saya akan memberikan masukan dan saran. Mungkin saya memberikan saran untuk buku filsafat pendidikan Islam yang ditulis oleh Abu Dinata agar dapat menerbitkan buku terbaru dan revisi yang terbaru. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan latar belakang penulisan dan diterbitkan buku ini. Buku filsafat pendidikan Islam ini disusun sesuai dengan kurikulum dan silabus IAIN agar dapat membantu pengembangan studi keislaman dan dapat juga membantu kelancaran perkuliahan mahasiswa. Buku ini diterbitkan oleh Logos Wacana Ilmu di Bukit Pamulang Indah, Jakarta Ciputat pada tahun 1997 pada cetakan pertama, dan terdapat 225 halaman berukuran 21,5 cm. Dan yang keenam, saya akan menguji kualitas buku dengan analisis dan penjelasannya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan 1599 Masehi. Ia seorang ahli fikir dan ahli tasawuf Islam yang terkenal dengan gelar pembela Islam atau disebut Hujjatul Islam. Banyak mencurahkan perhatian kepada masalah pendidikan. Menurut Al-Ghazali, seorang pendidik agar dapat memperoleh kesuksesan dalam tugasnya harus menggunakan pengaruh serta cara yang tepat arah. Metode pendidikan yang digunakan oleh Al-Ghazali tersebut diantaranya yaitu: pertama, guru harus bersikap mencintai muridnya bagaikan anaknya sendiri. Dan yang kedua, guru tidak usah mengharapkan upah dari tugas pekerjaan karena mendidik atau mengajar merupakan tugas pekerjaan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan nilainya lebih tinggi dari ukuran harta atau uang. Yang ketiga, guru harus memberi nasihat kepada muridnya agar menuntut ilmu tidak untuk kebanggaan diri atau untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Dan yang keempat, guru mendorong muridnya untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat membawa kebahagiaan akhirat, yaitu ilmu agama. Dan yang kelima, guru harus memberikan contoh yang baik dan teladan yang indah di mata anak didik sehingga anak didik senang untuk mencontoh tingkah lakunya. Dia harus berjiwa halus, sopan, serta berjiwa tasamum atau luas dada, murah hati, dan terpuji. Dan yang keenam, guru harus mengerjakan apa yang sesuai dengan tingkah kemampuan akal anak didik. Dan yang ketujuh, guru harus mengamalkan ilmunya karena ia menjadi idola di mata anak. Dan yang kedelapan, guru harus dapat memahami jiwa anak didiknya. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, guru harus dapat mendidik keimanan ke dalam pribadi anak didiknya sehingga akal pikirannya tunduk kepada ajaran agama. Ciri khas paham Al-Ghazali dalam masalah pendidikan yang dia inginkan adalah pendidikan yang diarahkan kepada pembentukan akhlak mulia. Bagaimanapun anak telah memiliki berbagai ilmu dan pengalaman, akan tetapi akhlak mulia harus mendasari hidupnya. Akhlak harus membersumberkan iman kepada Allah. Metode ini demikian dapat diwujudkan dalam berbagai macam metode lain, seperti contohnya metode teladan, metode bimbingan dan penyuluhan, metode cerita, dan metode motivasi. Mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan terdapat dari saya, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah semata. Dan jika kalian ingin membaca lebih rinci, bisa dibaca di sini yang saya resensi buku ini. Oke. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.